نويت تعلما وتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إله الورى صهل على كل من قرأ تصنيف حداد العلماء تعسرا وأصل له كل شؤوني وجد له بعافية الكبرى وأحسن له الكرام وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir kembali di dalam pengajian kita, majelis ta'lim kita di Masjid Al-Halal yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Insyaallah majelis ini akan menjadi perantara, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan pecinta-pecintanya min yaumina hadza ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah. Qala Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah wa hiya al-ma'rufah min baini sairil firaqil islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Pada kajian kali ini beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mewanti-wanti kepada kita, memberi peringatan kepada kita agar kita ini selalu berada di dalam thariqah yang benar, agar kita berada di jalan yang lurus, jangan sampai mengikuti aliran-aliran yang sesat, jangan sampai kita ini menjadi pengikut orang-orang yang akidahnya menyimpang. Hati-hati, terutama di akhir zaman ini banyak sekali aliran-aliran yang sesat, ya, banyak sekali. Saya pernah membaca satu artikel, itu tahun 90-an, tahun 90-an. Macam-macam aliran di Indonesia ini kurang lebih 250 aliran.
Itu tahun 90-an. Sudah ada 250 aliran. Ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau 90-an sudah ada 250, ini kira-kira tahun 2021 ini berapa jumlahnya aliran itu? Nah, maka terutama kawan-kawan yang masih muda-muda ini ya, yang semangat-semangatnya, giat-giatnya untuk hadir pengajian, Masya Allah. Nah, tapi itu tadi, Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok di dalam lubang kehancuran. Begitu ikut satu pengajian, begitu pulang ke rumahnya, bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan. Pak, mau coba syahadat mana? Loh, oh boleh, bapak ini kafir. Apa gak kaget bapaknya? Mulai pengajian, ibunya dibilang, Bu, ibu mau coba syahadat mana? Loh, apa oleh? Ibu kafir. Loh, kok mau orang ngafir-ngafirkan enaknya? Hati-hati, ya. Maka beliau dalam bab ini secara khusus beliau menerangkan, wa alaika, harus bagi Anda, wajib bagi Anda, bitahsini mu'taqadika, memperbaiki akidah, memperbagusi akidah, meluruskan akidah ala minhaj al-firqatin najiyah, yaitu dengan mengikuti thariqahnya, jalannya firqah yang selamat, kelompok yang selamat, yaitu yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, biasa kalau kita singkat nama Aswaja. Ya, insyaallah ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ya. Tapi jangan kita ini cuma ngaku-ngaku saja. Saya aswaja, tapi amalannya keluar dari aswaja, gitu loh. Jangan sampai cuma pengakuan-pengakuan saja. Maka akan diterangkan nanti oleh beliau bagaimana itu yang benar daripada thariqah atau jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita ketika ditanya, kamu akidahnya apa? Aswaja. Terus kita bisa menerangkan, saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ini loh Ahlus Sunnah. Ini loh keyakinan saya. Ini loh keyakinan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi Anda harus tahu. Anda harus tahu. Siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini mulai diterangkan ya oleh beliau. Tolong disimak dengan baik. Siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita singkat dengan nama aswaja? Wahumul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang berpegangan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang sahabat lakukan, bagaimana tuntunan Rasulullah, bagaimana tuntunan para sahabat diikuti oleh mereka, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, atau kama qala, pegangi tuntunanku, pegangi sunnahku, kata Rasulullah, dan juga pegangi sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itulah yang disebut al-khulafa ar-rasyidin. Nah, insyaallah kalau kita berpegang kepada tuntunannya Nabi, kepada tuntunannya para sahabat, aman kita. Insya Allah tidak mencelek-mencelek, ya, kenceng, lurus, istiqomah. Nah,
Ini kebanyakan yang aneh-aneh sekarang ini kan tidak mengikuti sahabat. Nggih, contoh dulu yang sempat viral Ahmadiyah. Masih ingat ya Ahmadiyah ya? Ahmadiyah itu mereka mengaku Islam juga. Mereka mengaku Islam. Makanya kita waktu itu kan sempat rame, bahkan ada demo-demo juga. Seandainya Ahmadiyah itu mengatakan agama lain, itu terserah. Seandainya Ahmadiyah waktu itu mengatakan kami agama tersendiri, terserah. Loh, masalahnya Ahmadiyah itu mengaku Muslim gitu loh, mengaku bagian dari Islam, ternyata akidahnya tidak sama dengan kita. Mereka punya nabi bukan Nabi Muhammad. Nah itu loh, iya kan? Mereka punya nabi siapa? Mirza Ghulam Ahmad, maka disebut Ahmadiyah. Nah, kalau mereka mengatakan oh, ini saya agama sendiri kok, bukan agama Islam, bisa karpe. Yang kita tentang, yang ulama perjuangkan waktu itu, kenapa? Mereka bilang Islam juga. Kalau mereka mengatakan Islam, ya harus mengakui Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin. Nggih, leres nggih? Kalau mengaku Islam berarti harus mengakui Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Betul apa betul? Lah kok mereka mengatakan nabinya Mirza Ghulam Ahmad? Itu kan tidak benar. Paham ya? Jadi mereka itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Kalau memaksakan diri tetap kami Islam, itu nanti masuk dalam undang-undang apa? Penistaan agama. Masuk undang-undang penistaan agama. Karena Islam tidak begitu. Ya kan? Islam ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita berkeyakinan Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabiullah. Nah, mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Tidak sama. Maka waktu itu diperjuangkan oleh ulama-ulama kita ya, sampai demo itu ya. Jangan sampai Ahmadiyah itu mengaku-ngaku sebagai Islam. Mereka bukan Islam. Contoh yang lain, ada aliran namanya Syiah Imamiyah ya, Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Itu menyimpang sekali itu. Menyimpang sekali ya, saya ini mohon maaf ya kepada para jamaah, kalau ada orang masih belum yakin tentang kesesatan aliran Syiah, saya ini punya kitab induknya Syiah. Itu 8 jilid, saya punya 3 jilid. Dan itu 3 jilid inti-intinya ajaran Syiah. Jadi ana wong sing gak percaya, ayo ke rumah saya. Tak tunjukin kitabnya mereka, bukan kitab kita, enggak. Bukan kitab kita Ahlus Sunnah. Saya tunjukkan kitabnya orang Syiah. Yang aslinya dicetak di Tehran. Tahu Tehran? Ini dekatnya Baran Kidal itu loh. Di Iran sana itu Tehran, kok gak ero sampai ini. Tehran, Iran kan Syiah dari sana. Itu aslinya cetakan dari Iran. Saya punya 3 jilid dan itu intinya. Nah, jadi kalau ada yang orang tidak percaya, wah ini apa Syiah itu sama seperti kita, tidak sama, jauh. Ayo ke rumah, saya bukakan kitabnya, 3 jilid saya punya. Itu kitab induknya Syiah itu. Ya monggo kita ini Ahlus Sunnah Sahih Bukhari-nya gitu loh. Kalau kita kan Sahih Bukhari pegangannya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu mereka punya kitab namanya Al-Kafi. Al-Kafi itu 8 jilid, saya punya 3 jilid di rumah. Nah, ayo, tidak apa-apa kapan-kapan teman-teman mau ke rumah, mau biar tahu bagaimana jeruane dalemannya Syiah. Kita baca bersama-sama. Nek sampean gak iso maca, tak wacano. Insyaallah ada iso maca kan?
Bisa baca mana ya? Lagi kan tak bisa baca sampai ya. Pokok manut aku mana ya. Lo yang bisa baca saya tunjukkan, silakan baca sendiri. Nah, kalau yang tidak bisa baca kitab, saya bacakan, saya terangkan. Jadi benar-benar keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh diantaranya, mereka itu mengatakan dalam kitab mereka bahwa berbohong itu boleh dan dapat pahala, yang mereka istilahkan dengan nama taqiyah. Taqiyah itu tahu binatang bunglon? Tahu bunglon? Bunglon itu kalau hinggap di pohon hijau jadinya hijau. Kalau hinggap di dahan yang coklat jadi coklat. Itulah Syiah. Loh, kalau mereka menyusup ikut bersama kita, yuk koyok kita orang iki wes. Ya kayak gini sudah biasa. Ya kupluk bodoh gitu. Bung. Nanti kalau masuk ke yang lainnya melok bodoh. Dan mereka mengatakan kalau berbohong itu dapat pahala. Bohong itu dapat pahala. Loh, makanya sampai ahli hadis mengatakan tidak ada yang lebih banyak berdusta tentang hadis daripada orang Syiah. Ini yang ngomong ahli hadis loh ya. Banyak hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah. Loh, kenapa? Karena menurut keyakinan mereka alecek nikah oleh pahala. Menurut keyakinannya mereka bohong itu dapat pahala. Ya berbohong terus, cek oleh pahala. Ya apa sampean? Loh, kalau kita kan hati-hati, tidak berani kita bohong. Nabi yang mengatakan iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kalau kita takut berbohong, takut kita berbohong, ya. Apa kata Nabi? Hati-hati jangan berbohong kamu, karena kebohongan itu akan mengarahkan kepada kejelekan, dan kejelekan akan mengarahkan kamu kepada neraka. Tidak berani bohong, takut kita ini mau bohong, ya. Kecuali kalau orang makanannya sudah banyak syubhat, banyak haram, itu bohong kayak biasa. Paham sampean ya? Orang kalau sudah kebanyakan makan syubhat, makan haram, bohong itu seperti biasa. Koyok gak dosa, koyok gak popo. Membohongi rakyat dianggap gak popo. Membohongi warga dianggap gak apa-apa. Ya kan? Sebetulnya mungkin biasa-biasa saja, tapi diheboh-hebohkan, ternyata berbohong. Kalau memang ternyata berbohong, bagaimana dosanya besok? Kalau memang ternyata ada kebohongan di situ, ada sesuatu di situ, bagaimana tanggung jawabnya mereka di hadapan Allah? Ingat, banyak orang tidak kerja sekarang ini, banyak orang putus dari kerjaannya, banyak orang gulung tikar, hadirin. Banyak orang tidak makan sekarang ini. Kalau sampai ternyata ada kebohongan di balik ini, hati-hati. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang atas sampai yang bawah, hati-hati sampean. Oke, rakyat bisa dibohongi, tapi Allah jangan dibohongi. Kita ini kan alhamdulillah, kita ini termasuk warga yang manutan lah istilahnya, ya kan? Nggih. Anu ya, nggih. Alhamdulillah kita ini. Tapi kalau ternyata dibohongi, awas loh. Ada pengadilan Allah, ada pengadilan di akhirat, ahkamul hakimin, Allah yang maha adil. Loh, kalau memang oke, ini karena masa pandemi memang keadaan begini harus kita ikut kan ya, ini teman-teman pakai masker ya, saya belum kok dilepas, masuk aku ceramah ini yo gak enak, gak iso rek, kayak sambaan lah aku ini ya apa ya kan, jadi saya lepas begini. Ya manut ya kan, ini
warga kita ini manutan loh, alhamdulillah ya. Ya. Bung golek disuruh sholat jaga jarak, yuk apa kira-kira ini? Melo. Misalnya ya 1 meter sampai ke jalan raya sana nanti ya. Loh tapi kan alhamdulillah kita ini banyaklah warga kita ini ikut patuh lah. Tapi ingat sekali lagi, kalau ternyata ada sesuatu di balik ini, ada kebohongan di balik ini, hati-hati. Allah boten sari, Allah tidak tidur, hadirin. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya ingat ya, hati-hati semuanya ini. Siapapun kita, jangan membohongi umat Nabi Muhammad. Jangan membohongi umatnya Rasulullah. Nabi bersabda, "Man wasyana falaysa minna." Yang bohong, yang menipu kita bukan golongan kita. Itu sabdanya Nabi. Yang menipu kita, goroi, membohongi kita bukan golonganku, kata Rasulullah. Nah kalau bukan golongannya Rasulullah, golongannya siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, mungkin bapak-bapak yang hadir ini ada apa istilahnya yang maksud saya di pemerintahan, mungkin tolonglah berikan masukan gitu ya, berikan masukan ya. Kita ini insya Allah manut lah ya kan, cuma ojo teman-teman pasar buka, mall buka, nah masjid disuruh tutup, lah ya opo ini ya kan. Mas repot lah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau memperpanjang ya, sudah. Kita loh kalau sholat jamaah paling lama setengah jam. Sholat jamaah itu loh, ya kan, setengah jam saya tuh pulang jamaah. Lah di pasar lah, mulai isu sampai isu mana? Oh, pasar Gadang masuk ono pre ini, kawan terus itu. Yuk gak ditutupi. Mall itu ya, siang buka jam 11 sampai malam jam 9, jam 8. Yuk gak apa-apa. Berapa jam itu? Orang di masjid ini, Pak, Bu, Pak pejabat, Bu pejabat ya, itu cuma setengah jam. Ya, sholat subuh paling setengah jam, setelah itu jamaah pulang semua. Sholat duhur, apalagi duhur 15 menit paling ya. Iya kan? Sholat jamaah buyar pulang. Loh, artinya ketemunya cuma 15 menit aja. Kalau di pasar berjam-jam orang kumpul, kalau di mall berkumpul berjam-jam. Gak usah ditutup lah ya, jangan ditutup lah ya. Ini harapan kita, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kebijakan itu kebijakan yang baik, kebijakan yang menguntungkan untuk umat Nabi Muhammad. Bikin kebijakan yang baik ya, bikin kebijakan yang kira-kira manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita manut lah. Yang saya takutkan ini, moro gak oleh sholat Idul Adha lah, ya opo yo. Biasanya malam takbiran, moro gak oleh takbiran, sepi, masjid sepi. Malah ada wacana nanti jam sekian lampu dimatikan semua, lampu jalan dipateni. Bu jam piro wallahu a'lam, jam 8 atau katanya ini wacananya, jadi biar betul-betul sepi. Kayak zamannya Majapahit dulu. Zamannya kerajaan. Jadi malam, jadi katanya saya baca berita itu sampai supaya orang tidak keluar itu jam 8 pateni kabeh, lampu jalan matikan katanya. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Ya insyaallah ya. Mudah-mudahan jangan sampai ditutup lah masjid. Ya, kita mau sholat Idul Adha, mau hari raya, setahun sekali masuk kau oleh ya apa ya, bikin kebijakan yang baik lah insyaallah. Mudah-mudahan ini didengar ya. Ini keresahan kita semua, bukan cuma saya, tapi Anda pasti begitu keresahan kita. Kepingin sholat Id ya kan, kepingin kurban rame-rame kan gitu biasanya. Kurban masuk kau oleh kurban taruh di mana? Di mana itu? Tempat penyembelihan. Nanti dagingnya dikirim, kan koyok kurang ya opo gitu ya. Kurban kan biasanya rame, sambil nyembelih ada yang takbiran Allahu Akbar lah se gitu loh, rame. Ada cilik-cilik gulung-gulung ya kan, main-main
Lu kan ya apa gitu loh. Moro-moro sepi. Kan opo-opo. Nanti sapi ini ditaruh di mana? Ya belehan. Kok teko wis daging, wis kresekan dibagi-bagi. Kayak bukan hari raya. Jadi, iya kan? Ya mudah-mudahan didengar insyaallah ini ya. Amin. Itu Syiah itu kembali ya. Syiah itu kan banyak macamnya ya. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah. Itu jelas menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya punya kitabnya dan itu kitabnya mereka. Jadi kan jelas ini kitab pegangannya mereka. Itu diantaranya mengatakan bohong itu malah dapat pahala. Takiyah itu loh. Ya, jadi menjadi bunglon itu malah dapat pahala. Ya, banyak lainnya banyak. Contoh akidah yang menyimpang juga ya. Sudah sering saya sampaikan. Contohnya ini yang biasa disebut batiniyah. Ya, batiniyah itu kan pokok dibatin kabeh wis. Dibatin semua. Begitu itu kadang-kadang dalilnya Quran loh. Pinter ya. Wih jelas sesat tapi malah ngambil dalilnya dari Quran. Contohnya ketika mereka sholat, mereka mengatakan sholat itu yang penting eling. Karena Allah berfirman gitu. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Zikir kepadaku. Jadi intinya sholat adalah zikir. Nah, kalau sampai sholat gerak rukuk sujud tapi tidak ingat Allah, apa gunanya? Lebih baik kita diam saja tapi ingat kepada Allah, itu sudah gantinya sholat. Wapi ere bahasanya itu loh. Jadi batin tok, diam saja. Sholat duhur meneng tok, sudah duhur. Karena intinya zikir, ingat Allah. Sholat asar meneng, ingat Allah, mari. Nah sekarang coba kita tes. Sampean kalau waktunya makan cukup eling opo mangan? Mangan. Nah ini tidak bisa, tidak konsisten namanya. Kalau Anda konsisten dengan kebatinan Anda tadi itu, ya mestinya kalau waktunya makan jangan makan. Oke, ada rawon, ada apa, debit toy, dihadapi saja. Cukup eling. Ya Allah, aku mangan saiki. Eling wae wis. Jok kakan. Paham ya? Dideloki tok. Wis, mari. Kalau waktunya kumpul sama istrinya, suami istri, jangan kumpul. Dek, lungguh kono, Dek. Iya, Mas. Iki sing lanang kayak gini. Ya wis, ayo. Apa? Ayo wis. Moro eling tok ini. Dadi apa iki? Astagfirullah. Ya kan tidak bisa begitu hadirin. Kok semua eling, cukup eling. Hati-hati. Ya, maka berpeganglah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Sekali lagi, kalau Anda ditanya siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diterangkan di sini mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqimin an qalbin salim fi nususil kitabi was sunnah al mutadammina li ulumil iman wa tala'ta siyar salafis salih minas sahabati wat tabi'in alimta wa tahaqqaqta annal haq ma'al firqatil mausumah bil asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Kata beliau, kalau Anda melihat dengan pemahaman yang lurus, dengan hati yang jernih, memahami nas-nas Al-Quran, memahami nas-nas hadis, maka Anda akan tahu bahwa thariqah yang hak itu adalah thariqah
yang disebut Asy'ariyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al-Asy'ariyah yang nisbatnya kepada Syekh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini kalau kita belajar akidah nanti paham. Ya, jadi kita ini Asy'ariyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah, nisbat kepada Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, rahimahullah. Faqad rattaba qawaid aqidah ahli al-haqqi wa harrara adillataha. Beliau telah menyusun, Imam Al-Asy'ari telah menyusun kaidah-kaidah akidah ahli al-haq, ya, dan beliau telah mendatangkan dalil-dalilnya. Wahiyal aqidatul lati ajma'at 'alaiha as-sahabah wa man ba'dahum min khiyari tabi'in, dan itulah akidah yang dijabarkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari, itulah bersumber dari para sahabat, bersumber dari tabi'in. Wahia aqidatu ahlil haq, dan inilah akidahnya ahlil haq, min ahli kulli zaman wa makan, dari semua tempat, semua zaman. Wahia aqidatu jumlati ahli tasawuf, dan ini adalah juga akidahnya komunitas ahli tasawuf. Ya, supaya tidak bingung. Jadi kita terutama di Indonesia, ya, tolong simak baik-baik. Kita terutama yang ada di Indonesia ini, terutama di Jawa, Wali Songo yang datang kepada kita itu dari akidahnya adalah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah. Nah, dari fikihnya adalah fikih Imam Syafi'i. Ya, paham ya? Wali Songo yang datang ke Jawa terutama, yang menyebarkan Islam di sini, mereka adalah akidahnya Asy'ari, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi fikihnya mereka bermadzhabkan Imam Syafi'i. Nah, makanya kita nggak heran kalau umumnya masyarakat Indonesia ini pengikut mazhab Imam Syafi'i, karena Wali Songo yang datang ke kita ini memang mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Paham nggih? Ya, ingat, bukan kita menghinakan atau merendahkan mazhab lain, tidak. Ada mazhab Ahmad bin Hanbal, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Abu Hanifah, ya kan? Hanafi, Maliki, Hambali, ada. Nah, tapi kita ini Indonesia, kenapa mayoritas mazhab Syafi'i? Karena memang Wali Songo itu mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Ya, mungkin seandainya Wali Songo yang menyebarkan itu mazhabnya Maliki, ya mungkin kebanyakan kita mazhab Maliki. Paham ya? Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi Wali Songo yang datang mendakwahkan Islam, akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah. Fikihnya adalah fikih Imam Syafi'i. Makanya sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi pegangan di pondok-pondok pesantren, di mana madrasah-madrasah, itu pasti yang dipelajari fikihnya Imam Syafi'i. Safinatun Najah, ya, apalagi Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, itu semuanya adalah Syafi'i semua itu. Ya, dan jangan jangan protes. Apa sih kok Syafi'i tok? Sedikit-sedikit Syafi'i. Kenapa tidak ikut mazhab yang lain? Anda tidak boleh mengatakan begitu. Orang itu harus konsisten. Saya mazhab Syafi'i, ya sudah, amaliyah saya ikut mazhab Syafi'i. Paham nggih? Konsisten dong. Jangan nyomot-nyomot gitu loh. Saya sholatnya ikut Syafi'i, tapi wudhunya ikut mazhab Maliki. Nanti kalau saya masalah megang istri, ya saya ikut mazhab Hambali.
Kenapa? Karena kalau mazhab Hambali itu suami istri megang tidak batal, yang penting tidak timbul syahwat. Lu ngono lah, berarti lah saya naik dewi lah. Paham ya? Jangan, tidak boleh begitu. Ini bapak-bapak punya wudhu ya, terus istrinya ngotek, mas, aduh, gak sengaja aku mas, megang, ya kan? Kalau mazhab Syafi'i batal, wudhu lagi. Nah, terus dia rupanya malas. Wis dek, gak apa-apa dek, aku tak melok mazhab Ahmad bin Hambal wis. Ya apa mas? Mazhab Ahmad bin Hambal. Yo jarene, no, wis jarene iki gak enak wis. Itu kalau tidak nafsu, ya walaupun berpegangan suami istri, yang penting tidak timbul syahwat, tidak batal wudu. Wis aku tak melok mazhab Ahmad bin Hambal. Nah ini tidak benar. Loh, kenapa saya bilang tidak benar? Karena kan kepingin enaknya sendiri, males wudu lagi lalu ikut mazhab yang lain, boten angsa. Paham ya? Apa beratnya sih wudu lagi sampean? Ya wudu lagi, batal wudu lagi. Ya? Paham ini ya? Jangan kemudian pindah mazhab hanya karena mengikuti hawa nafsu tadi, males, tak kepingin wudu. Jangan. Karena begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan, dalam fikih itu namanya talfik. Pindah mazhab itu namanya talfik. Itu tidak gampang. Ketika sampean mau pindah mazhab sementara, itu nanti Anda harus ngerti, harus tahu syarat rukun yang berlaku pada mazhab itu. Ya, contoh yang sederhana tadi. Saya mau ikut mazhab Ahmad bin Hanbal dalam masalah wudu. Supaya apa? Kalau dipegang istri saya tidak batal. Anda harus tahu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu syaratnya apa dalam wudu. Rukunnya wudunya sama enggak dengan kita yang mazhab Syafi'i? Itu harus belajar, dan itu satu paket. Paham nggih? Sak paket. Loh, kita mazhab Syafi'i dewi gurung apa? Ya belum, maksudnya belum sepenuhnya paham. Lah kok mau pindah mazhab? Ya apa sih? Loh, sampean lo SD gorong lulus, kate SMP. Ya apa? Lo SMP gorong mari langsung mencolot kuliah, ya tidak bisa. Mapan mau dhisik, mantepkan dulu mazhab Syafi'i kita ini, gitu loh hadirin. Paham ya? Makanya kenapa guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk almarhum Al-Ustaz Alwi bin Salim Al-Idrus, itu tidak mau memberi fatwa selain fatwa mazhab Imam Syafi'i. Tidak mau, karena bikin orang awam kok ngenteng loh akhirnya gitu loh. Misalnya ada orang tanya, Beb, ini hukumnya gimana? Yo, mazhab Syafi'i gak oleh, tapi ono sing olehne ngono mazhab iki. Pasti orang awam milih yang mana? Woi, ente milih yang mana? Ya sing membolehkan, kan begitu. Jangan. Almarhum Ustaz Alwi itu tidak mau begitu. Jadi orang nanya dikasih jawaban, ini jawabannya. Ini mazhab Syafi'i, jawabannya begini. Loh, Beb, tidak ada pendapat yang lain. Nah, biasanya begitu kan? Tidak ada pendapat yang membolehkan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sampai Syafi'i apa enggak? Syafi'i, ya wes, iki kerjakan sudah. Paham ya? Jadi enak gitu loh. Ya, malah saya dengar cerita juga, beliau itu Ustaz Alwi Al-Idrus, kalau orang tanya itu langsung ditunjukkan kitabnya sekalian. Nah, jadi masalah apa gitu, ini kitabnya. Ini halaman sekian, ini monggo dibaca sendiri. Jadi orang mantep gitu. Oh iya, ono ada tempat kembalinya, ada marjaknya, ada referensi di kitab ini, juz ini, halaman ini. Nah, jadi bukan orang berfatwa itu jarene atau menurut saya, menurut saya alamat.
Menurut saya. Kok menurut saya? Orang tanya itu dalilnya apa, kan begitu? Di kitab ini dalilnya ini, hadisnya ini, kan begitu. Kok menurut saya? Bagaimana hukumnya ini? Ya, kalau menurut saya, loh menurut saya lagi. Tidak kuat itu. Tidak kuat. Jadi hati-hati. Ini teman-teman kadang-kadang yang tahu mondok, pernah madrasah, kadang kepingin nyeleneh gitu ya. Pengin nyeleneh jadi kalau madzhab iki ya apa ya? Lek madzhab iki ya apa ya? Be oleh. Bangun masjid. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan rumahnya Allah ya orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang muslim, orang mukmin. Makanya ulama yang kekeh mengatakan tidak boleh non muslim membantu masjid. Paham ya? Karena Al-Qur'annya mengatakan begitu. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Itu kadang-kadang guru kita Habib Soleh sudah menyampaikan kepada takmir tadi itu, ya, Beb ini gimana Beb? Ada orang non muslim ingin nyumbang keramik, tidak usah, jangan diterima. Karena ini loh dalilnya, ini diterangkan. Lu ngono gak puas? Sudah diterangkan oleh beliau dengan dalil tadi, tidak puas, datang kepada yang lainnya yang membolehkan. Lucu aja gitu nih. Orang datang kepada beliau minta fatwa, diberi jawaban dengan dalil Al-Quran, tidak terima, malah pulang nyari yang lainnya yang membolehkan. Iya, datang, tidak usah saya sebutkan ya, ada saya ke Kiai Fulan katanya boleh, tidak apa-apa, dan muslim bantu masjid tidak apa-apa. Ini dulu pernah di zaman ini pernah ini. Loh, pikirannya tidak panjang itu. Ingat, bukan kita ini hidup bertetangga. Kalau ada non muslim kita harus bermusuhan. Enggak. Siapa yang mengatakan begitu? Hati-hati Anda kalau berbicara. Islam ini agama yang paling toleransi. Betul apa betul? Ingat dulu di Madinah itu ada kafir namanya kafir dhimmi. Ini supaya tahu semua Anda. Kafir dhimmi itu orang kafir yang dilindungi oleh Islam. Namanya kafir dhimmi. Mereka patuh, mereka ikut aturan kita, dilindungi sama Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan man adza dhimmiyan faqad adzani. Yang mengganggu kafir dhimmi berarti mengganggu aku, kata Nabi. Bukan luar biasa Rasulullah itu. Kecuali kafir harbi yang memerangi umat Islam, beda maneh. Tidak ada kita mengajarkan suruh bakar rumahnya ini tidak ada itu. Bukan ajaran kita itu, hadirin. Jangan salah sampean. Paham ya? Paham apa enggak ini? Iya, bukan ajaran kita itu. Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Ya kalau tidak ada apa-apa ya biasa kita bertetangga juga, tetangga kita ada yang non muslim gitu kan, ada yang bukan Islam, biasa ketemu ya bukan salam, nyopo kan. Kalau salam tidak boleh ya, kita mendahului salam kepada non muslim itu memang hukumnya tidak boleh. Boleh nyopo lah gak apa-apa, monggo atau apa ya kalau lewat itu apa kulon wun Mbak, Mas, kulon wun, oh nggih loh, tak apa. Siapa yang ngajari kalau lewat di depan orang non muslim kamu harus merengut, kamu harus mencucu, kamu harus, tidak ada itu. Bohong kalau orang mengatakan begitu. Paham sudah ya? Nah, tapi ingat, di sana ada batasan-batasan. Di sana ada ketentuan-ketentuan. Oh, ini berkaitan dengan masalah ibadah masing-masing. Ojo melok-melok. Lakum dinukum. Kan enak kan? Kita bertetangga baik-baik saja. Ya gak apa-apa.
Ya. Oh, ada yang non muslim tadi itu meninggal, terus ada upacara anuan mereka. Lah, aja melok melo. Ya kan? Nah, kalau sekedar berbelasungkawa, namanya tetangga datang, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ikut, maksud saya ikut melok nang kono ngene-ngene pisan ya aja. Lakum dinukum, paham nggih? Abdullah bin Umar itu kalau nyembelih kambing, tapi bukan kurban loh ya, bukan kurban, nyembelih kambing itu dibagi-bagi kepada tetangganya semua. Maksudnya kambing, nyembelih kambing biasa, nyembelih kambing dibagi. Itu tetangganya sebelahnya orang Yahudi. Abdullah bin Umar pesan sama yang nyembelih, nanti kalau sudah dipotong-potong, pertama yang dikasih nih Yahudi, disinoi. Lo kenapa? Karena rumahnya paling dekat dengan rumah saya. Kayak no disi. Itulah Islam, hadirin. Itulah ajarannya sahabat. Paham kan? Tapi itu daging biasa. Loh, lek kurban bedo maneh, gitu loh ya. Lek zakat bedo maneh karena ada aturan di situ. Oh, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Kan begitu. Loh, gimana, Beb? Kalau masa semua dikasih, kok ini tidak dikasih? Ya pakai cara, pakai solusi. Misalnya, sing sugih-sugih iki urunan yo 20.000-an, 50-an toko daging kayak sing non muslim biar semuanya ada dapat. Tapi apa? Daging hadiah. Ada apa-apa. Tapi ojo dijogok toko daging kurban iku. Mboten angsal, Pak. Atau mungkin cara yang lain, bagian kamu kasihkan ke orang itu, gak mau. Ya, ente Alek, nih Alek punya ente ya kurban ini, daging kurban 2 kresek. Terus 1 kresek dikasihkan ke yang non muslim, tidak apa-apa, karena untuk dia sudah milik dia, terserah mau diapakan. Nah gitu loh, ada solusi, ada jalan pasti. Nah, tapi kita harus menjalankan syariat. Paham ya? Paham no? Betul nih. Seperti zakat, tidak boleh zakat diberikan kepada non muslim. Caranya gimana? Ya sudah, kita mungkin beli beras sendiri kayak hadiah. Betul nopo-nopo, tidak apa-apa. Kita ngasih hadiah orang non muslim boleh, tidak apa-apa, hadirin. Misalnya saya selamatan di rumah, terus semuanya kita kasih nih berkatan, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Paham tom? Nah, jadi itulah Islam yang sebenarnya. Itulah Islam yang hakiki. Nggih. Ada? Oh, sudah telat ini. Jadi saya ulangi lagi sedikit. Nah, jadi jangan jangan kita ini salah menilai Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak ada perintah kita bunuh apa itu? Siapa yang mengajarkan begitu? Ya, Rasulullah akhlak yang didahulukan itu akhlak, budi pekerti yang baik. Kan sudah sering saya ceritakan. Nabi punya tetangga Yahudi, kadang-kadang suka mengganggu Rasulullah, suka menyakiti Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah membalas dengan cacian, dengan hinaan. Paham ya? Itu Rasulullah. Sampai ketika tetangganya itu sakit, Nabi menjenguknya. Ya, ceritanya sudah sering saya sampaikan. Akhirnya apa? Itu si Yahudi terketuk hatinya, tersentuh hatinya, kagum dengan akhlaknya Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Nah, itulah Islam yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam identik dengan kekerasan, identik dengan radikal, itu semuanya tidak benar. Paham dong? Semuanya itu tidak benar. Belajarlah Islam dengan baik. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Belajar Islam yang baik supaya kita tidak salah paham. Oke. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengambil daripada Asy'ariyah, ya, nisbat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga ahli tasawuf, komunitas ahli tasawuf
itu kebanyakan akidah beliau adalah Asy'ariyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama hakadzalika Abul Qasim Al-Kushairi fi awwali risalatih, sebagaimana hal itu disampaikan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi di dalam awal kitab beliau Ar-Risalatul Kusyairiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita, memberikan barokah kepada kita. Insyaallah akidah kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita hidup dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga meninggal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di antara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hamil diberikan keselamatan dalam kehamilannya sampai melahirkan anaknya, insyaallah sehat semuanya. Dan minta berkah Fatihah untuk nenek kami yang bertepatan 7 harinya, bernama almarhumah Ibu Hatun binti Sepudin, dan semua keluarga kita yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya, diterima semua amal ketaatannya, dimaafkan segala kekhilafannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ahli sunnah wal jamaah, ahli siratil mustaqim, berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.